Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita ketemu salah satu alumni Pondok Sarang, yaitu Ustadz Minanur Rahman, SPDI MPDI. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat kediaman beliau membawa keberkahan buat beliau dan keluarga semuanya. Kali ini kita mau ngobrol tentang masalah beliau belajar di Sarang, kemudian beliau juga bertemu dengan ulama karismatik yang kita kenal dengan Kiai Maimun Zubair. Mungkin nanti juga beliau bisa cerita-cerita. Nah Ustadz, waktu itu Pondok Sarang di Mbah Maimun atau di Mbah Najib? Apa gimana kan? Jadi Al-Anwar itu terbagi menjadi beberapa kos. Ada Al-Firdaus, jadi bangunan sendiri, kemudian ada Darun Naim, ada Darus Sohihain, ada Darut Tauhid, banyak. Nah, saya masuk di DH, Darus Sohihain. Itu yang diasuh, dipegang oleh beliau Kiai Haji Naji Maimun. Tapi karena itu satu lingkup Anwar, sehingga kami juga ngajinya ke Mbah Naji, ke Mbah Mun, dan ke ulama-ulama lainnya. Jadi di Sarang itu memang kalau Anwar sendiri sekarang sudah bisa menjadi beberapa Anwar. Anwar satu itu khusus Anwarnya Mbah Mun, tapi dibagi beberapa kos, ada DH, NH dan sebagainya. Ada Anwar 2 itu sudah misah, itu beliau milik putra beliau Kiai Haji Ubab. Itu karena sudah lokasinya beda jauh. Itu mulai dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi. Kalau sudah total mungkin Anwar itu memiliki murid ya 6.000-an lebih. Banyak ya. 1, 2, 3 digabung. Nah Ustadz pernah ngalamin ngaji sama Mbah Maimun? Saya ngaji beliau yang sampai awal sampai khatam kitab Is'adur Rafiq, Sarah Sulam Taufik, itu beliau sampai khatam. Dan itu Masya Allah merasa memang ada laga sendiri. Kalau untuk ihya tafsir itu nggak sampai khatam, karena memang beliau kalau ngaji itu nggak banyak. Artinya ya memang beberapa baris, banyak ya ilmu-ilmu yang nggak termaktub, artinya banyak kisah-kisah yang beliau jelaskan berdasarkan ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Gitu, Syekhina itu Masya Allah. Yang berkesan buat Ustadz, saya kira ada guru-guru atau mungkin meskipun cuma sedikit ngaji sama Mbah Maimun, pastinya berkesan kan? Jadi kalau kesan itu ya semuanya pasti kesan rasanya ya, karena memandang beliau dengan saat ngaji itu sudah ladah tersendiri, ada kenikmatan tersendiri. Apalagi yang saya rasakan langsung saat Is'adur Rafiq itu, karena kita punya tradisi masuk Ramadan itu sudah akan libur. Dan itu tinggal beberapa hari lagi sudah akan libur. Itu pasaran bukan sebelum ngaji biasa. Nah, sehingga sedangkan kitab itu masih beberapa halaman, masih lumayan tebal. Saya sangka ini nggak akan hatam karena beliau ngaji itu paling setengah jam. Itu pun juga nggak banyak, tapi ternyata seperti ada imdadul yaum, jadi beliau kayak punya memanjangkan waktu sendiri, keterangannya sama, penjelasannya juga sama, tapi itu hatam juga. Itu beliau Is'adur Rafiq itu, Masya Allah beliau benar-benar ngaji sampai hatam, itu kerasa ada punya batasan. Jadi yang ngaji itu curiga, wah ini nggak hatam kayak ini, atau sampai akhirnya hatam. Itu beliau. Masya Allah. Dokter sendiri kalau ngaji sama beliau. Nah, yang saya tahu karyanya beliau banyak. Syekhina itu yang saya tahu 8 judul kitab ya, artinya cuman saya nggak tahu memang di sisi lain sangat banyak kali beliau, karena beliau memang termasuk produktif nulis. Di ciri khas santriku kata beliau, nggak pakai belajar les-les bahasa Arab, tapi harus bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Alkitab, artinya bisa nulis. Itu baru diakui benar-benar santri. Makanya ya, yang terpublish karya beliau ya yang kita kenal paling fenomenal ini Al-Ulama Al-Mujaddidun. Al-Ulama Al-Mujaddidun ini beliau mengkisahkan tentang siapa-siapa ulama ahli tajdid ya, yang bisa menjadi pembaharu Islam. Karena kan memang di dalam hadis Nabi itu kan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Jadi setiap 100 tahun sekali itu Allah akan kirim seorang ulama mujaddid, pembaharu agama. Bukan agama diperoleh, tapi syariatnya itu ketentuan hukum, bagaimana caranya
istinbatnya akan beda. Makanya itu beliau kisahkan nih mulai dari generasi setelah sahabat siapa itu beliau kisahkan sampai kurun terakhir. Kurun terakhir Sayyid Muhammad termasuk Al-Mujaddi. Masya Allah. Jadi beliau, makanya ya entah ini apa yang pasti saat beliau ngarang ini inilah tingkat mungkin saat makom kewalian beliau paling tinggi sehingga belum di sini. Tapi memang saya rasakan saya pribadi begitu. Mungkin beliau ini saat masuk dalam makom tertinggi. Kira-kira 2007 beliau karang, 2008 saya dapat hadiah dari beliau saat ikut musabaqah baca kitab Fathul Qorib. Dapat hadiah beliau karang yang pertama ini. Kemudian ada Tarojim. Tarojim ini tentang sejarah-sejarah Pondok Sarang. Ya, ulama-ulamanya Sarang kayak apa nih Tarojim. Kemudian ada Maslakut Tanasuk Al-Maki, ini tentang masalah cara dikir yang sampai sanadnya kepada Nabi. Ini beliau ditalkin langsung oleh Sayyid Muhammad selama 2 kali. Pertama diijazahkan di tahun berapa? 2009 atau berapa? Itu tentang bacaan la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah dari Sayyid Muhammad hingga sanadnya sampai Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW. Kemudian kedua, ini beliau ditalkin Sayyid Muhammad riwayat jalurnya Nabi Khidir. Yang kedua adalah Syekh Idris. Syekh Idris ini ditalkin langsung sama Rasulullah seperti hanya ditalkinnya Nabi Khidir. Jadi makanya disatakan di sini bagaimana cara ngucapin la ilaha illallah yang benar. Beliau. Nah, ini saya dijazahkan beliau ini tahun 2017 saat memang kita ada silaturahim bersama, kemudian beliau, nah ini kitab ini baru muncul pertama kali, maksudnya mulai ramai beliau ijazahkan bagaimana zikir la ilaha illallah yang benar. Beliau torekoh, akan tapi torekohnya beliau memang torekoh ngaji. Untuk zikir beliau selalu bilang kalau mau ngikuti saya ya nggak banyak-banyak, baca 100 kali, kalau nggak mampu 3 kali, kemudian setelah itu ngaji. Jadi nggak ada yang zikir sampai enggak, jadi sampai ribuan gitu. Jadi nah ini beliau munculnya kitab ini makanya disebutnya Maslakut Tanasuk Al-Maki wa Takmilatuhu, karena memang ada 2 kitab. Pertama memang yang sanad daripada sampai ke Sayyidina Ali, ya dikatakan di sini qala Sayyid wa Sayyid Masih wa Amitul Mursidi Sayyid Muhammad Alawi narwihi sampai Anil Hasan Al-Basri sampai an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu bertanya kepada Nabi bagaimana cara zikir. Ini diajarkan Nabi, la itu la ke kanan, ilaha ke atas, illah ke jantung, Allah buang ke hati, ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu beliau. Itu cara yang diajarkan oleh sanadnya nyambung sampai ke Sayyidina Ali. Dan itu ditambahin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu insyaallah wa nahnu minal aminin. Itu tambahannya itu kalau dari Sayyidina Ali. Tapi kalau dari Nabi Khidir dan Idrisiyah, Syekh Idris itu beda. Bedanya cuma sedikit. Kalau Nabi Khidir itu 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama waslahullah. Itu Sayyidina Nabi Khidir. Tapi kalau dari Syekh Idris 1 kali tapi diulang 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama waslahullah, itu diulang lagi. Jadi 1 la ilaha illallahnya langsung nyambung. Jadi itu ini masalah utama. Ada lagi kitab yang beliau karang Inayatul Muftaqir. Inayatul Muftaqir itu tentang Nabi Khidir, sosok Nabi Khidir siapa. Karena kita tahu Syekh Hina itu dari mulai remaja pesantren, kalau nggak salah di Kediri atau mana beliau itu, saat itu di pemakaman pesantren itu ada yang manggil beliau. Ya pakainya pakai pakaian kayak petani. Beliau sambung, beliau berkata, Maimun, ya, engkau cinta aku cinta kamu. Ya. Ketahuilah bahwa akhir zaman akan ada orang-orang yang belajarnya pakai terjemah. Jangan kau benci, ya kalau jangan kau benci, tapi kau tetap berpegang teguh pada kitab-kitab yang salah. Karena itu memang yang paling ada sirnya sendiri. Orang itu ngomong gitu. Iya, kan dan itu didoakan lama itu bangun 6 ini
ternyata itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Karena beliau ngarang itu tentang Inayatul Muttaqin. Terus jadi beliau benar-benar terasa bagaimana beliau mendidik kami itu